Cuman kok sering banget yang mulai bikin foto itu di rumah itu kayak orang yang ngeliatin gitu. Kamu gimana penangkapannya? Kayak anak muda sih, gue bilang juga, cuman badannya dari atas, dia dari atas kepala sampai kaki gitu misalnya. Terus mimi gue geser lah, geser agak ke samping, terus tiba-tiba ada bunga kenanga dan bunga mati yang bekas didudukin sama nenek ibu. Oh, ada di situ. Ada di situ tiba-tiba tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GO Channel. Hari ini gue mau kedatangan bintang tamu dari temen gue sendiri. Gue mau ngebahas cerita mistis, atau temen gue mau ngebahas cerita mistis yang pernah dialaminya gitu ya. Langsung aja ya kita kenalin. Siapa namanya? Eri. Mau cerita tentang apa, Ri? Ya, ini pengalaman pribadi gue sih yang pernah gue alami di masa hidup gue lah. Nah ya pokoknya sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ya tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita mistis. Ini gue disclaimer dulu ya sebelum gue masuk ke cerita. Jadi ini disclaimer dulu, kalau gue itu memang tipe orang yang rada sensitif terhadap hal-hal seperti itulah. Baiklah. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ada keturunan dari keluarga gue. Oke. Jadi ini awal cerita. Ini sebenarnya gue ceritain di kejadian rumah gue yang dulu, bukan yang gue tinggalin sekarang nih. Itu sekitar tahun, gue tinggal di situ tuh dari tahun 2009 kalau nggak salah sampai sekitar 2013-2014 lah. Nah, cuman kejadian ini tuh gue rasain sekitar tahun 2012-an lah kurang lebih. Jadi tempat tinggal gue ini memang apa ya, karena di pinggir jalan kan, bukan pinggir jalan raya, jadi kayak ya namanya di perkampungan, ya bukan kampung-kampung banget sih, masih kota yang pinggir kampung lah. Rumah gue ini terletaknya emang nggak jauh dari TPU, pemakaman umum. Oh, tempat pemakaman umum ya? Ya, bisa dibilang kalau di situ terkenalnya si Kober. Nah, rumah gue ini kurang lebih itu sekitar 6 atau 7 rumah lah dari rumah gue ke pintu masuk TPU ini, Kober ini. Jadi memang di sepanjang jalan itu tuh kalau udah jam 7, jam 8 itu udah agak-agak sepi lah ya, bisa dibilang. Kalau sekarang sih udah lumayan ya ramai, tapi nggak rame-rame banget. Tetap lah sekitar kalau udah lewat dari jam 8 itu jalannya udah lumayan sepi. Ditambah lagi lampu jalannya yang agak remang gitu, nggak terlalu terang Lampunya. nah ya, jadi nambah spooky lah. Oh, ya rumah gue ini, depan rumah gue ini tuh kebetulan banget itu tanah lapang, tanah kosong lah, tanah kosong. Nah setelah tanah kosong itu ada kali itu, jadi makin lah hawa-hawa yang begitulah Mistisnya lah. ya. Nah, jadi rumah gue tuh deket banget sama percetakan. Gue lupa sih itu percetakannya percetakan apa, terus masih operasi atau enggak gue agak lupa ya pada saat itu. Nah, di seberang percetakan itu ada rumah lumayan gede lah. Di depan rumah itu, di luar pagarnya ya, bukan di depan persis rumahnya. Jadi rumah dia nih, rumah dia, terus ada pagar, terus setelah ada pagar, nah atau gentong apa sih, gentong besi gitu, kayak dibelah-belah gitu, dijadiin lah buat pot tanaman, pot tanaman kayak gitu. Nah gue ya kalau pulang sih suka
pemain gitu sama biasa aja sih sebenarnya tuh dari awal gue tinggal di situ masih biasa aja. Cuman kejadian ini semenjak gue itu baru kerja kayaknya. Gue masuk kerja. Gue lupa kira akhir-akhir tahun 2013an lah. Nah, gue tuh kerja kan shift-shiftan ya waktu itu awal-awal kan, baru awal kerja shift-shiftan, jadi kadang masuk pagi, kadang dari siang ke sore, kadang malam. Nah kalau malam itu pulangnya lumayan malam tuh, kayak sekitar mungkin jam 11-an kali ya sampai rumah. Jadi kan ya jam 11 malam. Jadi kan gue udah bilang lagi tuh jam 8 aja kan udah sepi orang, ada orang lah ya. Iya udah spooky gitu kan, tambah lagi apalagi kalau di malam gitu kan. Jam 11 lah. Ya jam 11 gitu. Terus ya udah, karena gue bawa motor sendiri gitu, gue motor sendiri ya udah lewat situ. Nah setiap kali gue lewat rumah ini gitu, gue kayak ngeliat ya cowok lah pantaran kita gitu, cowok pantaran kita tapi hitam. Nah jadi dari sebelum mungkin dari jarak 100-200 meter gue liat nih kayak ada orang duduk tuh di deket yang tadi gentong yang gue ceritain, yang tanaman. Ya karena kan ditanam ini kan kayak tanaman, nah di situ tuh kayak ada space kosong kayak semenan yang buat ini loh, buat naruh tanaman juga. Tau lah, ngerti iya, tahu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi setelah gentong ada tempat kayak semenan yang buat duduk atau pot-potan dari semen itu. Gue ngeliat kayak oh ada orang tuh tumben gitu kan, ada cowok gitu. Karena emang karena dia tadi tanah lapang itu masih sekolah banyak anak, suka kadang ya nggak sering gitu, sesekali lah ada yang nongkrong, tapi memang nggak banyak buat hal-hal ya bandel-bandelnya anak cowok lah ya. Iya, pada nongkrong situ lah. Ya kalau lebih kayak gitu. Terus gue pikir kok tumben nih cowok satu gitu, nggak di lapangan, nggak di tanah lapang itulah, nggak di tanah kosong itu, kok bukan rumah orang itu gitu. Dan rumah orang ini tuh rumah yang tadi gue bilang ini memang selalu sepi karena lingkungan lingkungan di situ tuh nggak yang bersosialisasi gitu loh. Jadi kayak menyendiri aja gitu ya. Iya kayak hidupnya di keluarga sendiri aja, jadi nggak yang bertetangga, nggak yang kumpul yang kayak gitu, enggak. Jadi kayak udah mereka di rumahnya masing-masing aja gitu, nggak yang gimana lah pokoknya gitu. Terus gue pikir orang dari rumah itulah, cuman kok kayak nggak mungkin gitu kan, apalagi orangnya itu jarang banget di rumah gitu. Dan setahu gue di rumah itu nggak ada anak cowok. Setahu gue nanti ada sih cowok, cuman masih kecil, nggak ada yang pantaran segitulah gitu ya, paling masih bocah kan ya pada saat itu ya, tahun itu ya. Terus gue setahu gue yang gedenya itu anak cewek gitu, nggak ada nih anak cowoknya. Terus udah gue dari jauh kok kayak gue lihat nih, tapi pas gue mendekat ngelewatin depannya gentong itu, gue nengok kanan nggak ada orang dong, nggak ada orang nih. Gue bilang udahlah perasaan gue doang kali gitu, bukan apa-apa gitu. Gue awalnya gitu, gue sih sebenarnya dengan hal-hal seperti ini sih percaya nggak percaya awalnya sebelum gue merasakan sendiri lah gitu. Gue masih kayak apa sih gitu kan. Terlebih lagi nyokap gue juga orangnya yang sensitif. Iya, dia tuh gampang banget lah namanya tempelan, kayak pemasukan, kayak gitu. Gue tuh sebenarnya masih apa sih gitu, nggak percaya lah gue gitu, masih kayak apa sih gitu pokoknya gue masih percaya nggak percaya lah gitu. Terus sampai akhirnya gue rasain sendiri lah. Setiap kali gue lewat situ ya gue kadang nggak terlalu malam sih pulang kan, yang tadi kan ada shift middle gitu, kadang gue dari jam 8 udah arah balik rumah, itu suka ada juga sih gue ngeliat nih gitu, kayak apa sih gitu, bukan sekali dua kali nih, kayak tiap malam gue sering ngeliat gitu. Cuman gue masih berpikiran kayak enggak gitu,
halusinasi gue kali gitu, gue kecapean kali kayak gitu gitulah. Sampai gue belum ngomong nih sama nyokap gue belum cerita apa-apa karena gue masih berani banget lah intinya gitu. Masih kayak enggak lah gitu, cuma halu doang paling ya. Iya, gue mikirnya kayak gitulah gitu kan, kayak enggak, bukan apa-apa ini mah. Sampai akhirnya gue memutuskan, nyokap gue memutuskan untuk pindah dari daerah situ. Tempat itu. Iya, dari tempat tinggal itu pindahlah gue ke rumah gue yang bukan yang sekarang sih, yang sebelumnya ini. Ya, karena di situ kan juga memang tadi lingkungannya yang sepi, jalanannya spooky, yang tidak bertetangga, kayak kita masing-masing, kayak hidupnya tuh ya ada sih bersosialisasi tapi kayak paling siang sampai sore aja kali ya, dan itu pun juga yang kayak masih sekedar hello. Kalau malam pun sepi lah, nggak ada orang. Nah iya, ya udah kayak benar-benar lo hidup sendirilah di antara kanan kiri itu, nggak ada yang peduli gitu. Sampai akhirnya gue pindah nih ke rumah ini gitu. Gue pindah ke rumah ini, barulah gue cerita ke nyokap gue gitu. Oh, setiap itu di malam terakhir gue mau pindah nih, gue cerita tuh sama nyokap gue, emang kok sering banget yang ngeliat di gentong itu tuh, di rumah itu kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Emang gimana penampakannya? Kayak anak muda sih, gue bilang gitu. Cuman badannya dari atas, dia dari atas kepala sampai kaki tuh hitam semua. Hitam semua itu, muka-mukanya juga semua hitam semua kayak orang kebakar. Baju semua atau apa gitu? Ya kalau dari jauh ya, kayak mungkin dari jauh kan gue ngeliatnya siluet gitu kan, kayak pokoknya hitam semua, kayak orang mentah pakai baju hitam atau apa, cuma tangan-tangan, muka dan segala macam, kan dari ujung kepala sampai kaki tuh hitam full. Makanya tadi gue bilang, gue mikirnya kayak bayangan doang gitu, atau sekelebatan gitu doang, karena gue masih percaya gitu, karena gue ngeliatnya dari atas kepala sampai kaki hitam semua. Tapi dari itu pun lo ngeliat nggak sekali dua kali? Nah, nggak sekali dua kali. Nah, selalu kan kayaknya lebih dari 5 kali lah, Bud. Masih setiap gue lewat. Itu kejadiannya dari pas 2012 ya, dari 2009 ke 2011 itu gue nggak pernah ditangkap, apa-apa. Pernah tuh. Nah, terus nyokap gue juga bilang, perasaan kamu doang kali, gitu kan. Oh ya udahlah, kalau emang perasaan gue doang, gue mau memvalidasi tentang apa yang gue lihat nih, benar atau enggak gitu kan. Gue pikir nyokap gue bilang kayak gitu, oh ya udah berarti memang enggak dong. Iya kan, gue mikirnya kayak gitu dong. Setelah itu adalah datang, gue udah pindah nih ceritanya nih, gue udah pindah ke rumah baru gue beberapa hari sih, kayak 2 hari setelahnya, kayak rumah gue baru ketata rapi nih. Kan tadinya emang pindah-pindahin barang dulu dong, nggak langsung ditempatin. Terus sampai akhirnya rumah udah masih kayak udah 80% lah udah. Tapi mimi gue, saudara gue nih, datang ke rumah gue. Mimi gue ini masuk orang yang sensitif juga. Tadi kan gue bilang ya, gue punya keturunan yang gitulah. Bisa ngeliat atau lu juga sensitif lah. Ya lebih sensitif. Hampir keluarga besar gue tuh sensitif. Datanglah Mimi ke rumah gue nih yang baru, dia duduk, terus gue cerita. Sama dong, Mimi gue ngomong, perasaan kamu doang kali, gitu kan masih. Oh udah, jadi benar nih perasaan gue doang. Terus nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba Mimi gue tuh duduk di antara kamar gue dan kamar nyokap gue, gitu. Jadi agak kayak pertengahan kayak gini lah, dia duduk di sini. Terus gue nimbrung tuh sama nyokap sama Mimi gue. Terus gue langsung gini, kok wangi banget bunga ya. Bunga wangi banget, kalau bunga melati ditambah bunga kenanga. Nah itu wangi banget, super wangi.
gue bilang nih wangi dari mana ya, gue bilang gitu. Gue pikirnya ya parfum lah, bokap gue kan suka pakai parfum, cuman nggak pernah pakai yang mati gitu. Ih, wangi banget mati nih, apa sih gitu. Cuman awalnya gue doang yang nyium, nyokap sama ini gue tuh nggak nyium sama sekali nggak nyium, cuman gue doang. Terus mimi gue geser agak ke samping, terus tiba-tiba ada bunga kenanga dan bunga mati yang bekas didudukin sama nenek gue. Lah, gue bilang sama nenek gue nih, lah ada bunga kenanga sama bunga melati dari mana? Gue bilang gitu. Nggak tahu, dari tadi di sini kali. Gue bilang enggak dong, karena kan kalau misalkan emang itu dari tadi di situ, harusnya gue nyium dari tadi dong, ya kan? Nggak pas mimi gue dateng. Pas mimi gue besok, iya ya neng, ini dari mana ya? Gitu kan, ini bunga dari mana? Ya nggak tahu gitu kan. Itu kan ada dan kejadian wanginya setelah gue cerita yang tentang si makhluk yang tadi gue lihat itu. Kalau udah dong, terus tiba-tiba masuk lah si sosok ini ke dalam tubuh mimi gue. Disclaimer lagi nih ya, mimi gue ini juga sering kemasukan ya arwah-arwah dari leluhur gue, dari kakek nenek gue yang udah nggak ada atau saudara-saudara gue yang udah nggak ada. Jadi memang suka masuk ke dalam tubuh mimi gue dan interaksi lah gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya nih, terus gelagatnya udah aneh kan, udah nunduk nih mimi gue, udah merem. Ditanyalah sama nyokap gue, siapa? Kalau kakek atau nenek gue atau siapapun kode gue itu pasti dijawab entah minta rokok, entah minta teh atau kopi lah, pokoknya kesukaan mereka lah. Dan rokoknya itu spesifik, rokok yang memang dulu mereka isap gitu kan. Ya biasanya kayak gitu kan, kayak misalkan kakek gue mintanya gudang garam atau apa gitu. Kalau misalnya yang lain lagi nanti mintanya samsut, yang kayak gitu-gitu, biasanya spesifik. Nah di saat mimi gue kemasukan ini, ditanya sama nyokap gue kan, ini siapa gitu, assalamualaikum, ini siapa ya gitu. Ini baba ya, baba itu kakek gue. Dia geleng, diem, siapa sih gitu, umi ya, umi itu nenek gue. Dia diem juga, nggak jawab sama sekali. Ditanyain lah satu-satu tuh yang biasanya masuk ke dalam tubuh mimi gue nih. Dia benar-benar nggak jawab sama sekali loh. Diem doang nih, dia benar kayak udah diem gitu, diem, galeng-galeng. Terus karena inisiatif gue ya, gue habis cerita tuh tentang si makhluk hitam itu, gue nyolek nyokap gue lah. Wah, jangan-jangan segitu, gue bilang gitu. Nah nyokap gue langsung nanya dong, siapa nih? Ini yang di bawah, digituin kan, karena rumah gue yang dulu nih agak bawah lah gitu kan, karena jalanannya agak nanjak gitu, nggak jauh sih dari rumah gue yang dulu tempatin itu, kayak beda RT RW doang lah. Ini yang di bawah ya, dan dia dengan gesturnya dia ngangguk, mengiyakan, ya gitu kan, istilahnya ya, geleng. Terus mau apa? Tanya nih kamu mau apa? Kamu kesini digituin. Dia geleng-geleng doang lah intinya. Ngomong, digituin sama nyokap gue, ngomong, kamu mau apa? Dengan gesernya gitu. Kenapa begitu? Digituin sama nyokap gue marah lah, karena kan masuk komedi gue mau ngapain gitu. Mau kopi? Mau ngerokok? Digituin itu dengan bahasa isyarat gitu. Kalau dia nggak ngerokok. Terus ini siapa? Ngapain di sini? Ada maksud apa gitu kan? Terus karena gue masih di situ di depan mimi gue, dia langsung ngedangapin mukanya ke arah gue, nih kayak ngasih unjuk. Terus kayak gue langsung kayak mikir, oh dia kayaknya mau nunjukin nih, ternyata yang gue bilang gue halusinasi, gue bilang apa sih itu gitu ya? Gitu, apa sih perasaan gue doang kali gitu. Ternyata dia mau istilah kata membuktikan kalau itu tuh benar gue loh gitu, bukan perasaan lu doang, bukan halu lah gitu. Nah iya, bukan halu gitu kan, gue mikirnya kayak gitulah. Terus mau nunjukin ya, gue bilang gitu, kalau itu tuh kamu, gue bilang gitu. Kenapa nggak ngomong? Nyokap gue kesel, kenapa nggak ngomong? Kamu gabuk ya?
digituin sama ini sorry ya ngomong gabut gitu. Terus dia mengangguk dia gagu gitu, kalau itu gagu dia nggak bisa ngomong dan dia nggak ngerokok. Terus buat apa ditanya lah, pokoknya ditanya-tanya terus sama nyokap gue, ngapain sih kesini gitu. Iya udah, anak saya udah percaya kalau itu kamu. Nah, dia anak saya percaya kalau ada kamu di situ. Udah ya, tolong jangan ganggu anak saya lagi. Tuh, kamu lagi ngapain sih ngeganggu-gangguin anak saya, digituin kan. Anak saya nggak ngapa-ngapain kok, udah kita masing-masing alam aja gitu kan. Lagian juga dia nggak ngapa-ngapain kamu dan dia nggak macam-macam di tempat itu, dia cuma lewat gitu, lewat doang, dia pulang kerja gitu, capek, jangan digangguin gitu ya sama nyokap gue. Terus ya gue nggak tahu ya kenapa yang gue lihat sosoknya itu hitam sekujur tubuh. Kalau menurut info di sekitar situ ya, di daerah-daerah rumah itu dulu sempat ada kebakaran tuh. Kayaknya mungkin dia korban dari rumah yang terbakar itu, cuman gue nggak tahu tahun berapa, gue agak lupa tuh tahunnya. Mungkin di dalam itu pas lagi kebakaran dia juga mungkin kan nggak bisa bicara gitu ya, kalau mungkin mau minta tolong atau apa susah kali. Nah mungkin ya kayak gitu, jadi ya mungkin habis bakar kali ya, gue nggak kayaknya tahu. mungkin tahu takutnya jadi meninggalnya ya karena kebakaran pas Iya, rumah mungkin iya. lagi kebakaran di situ. Iya karena kan harus struktur tubuh gitu kan. Pokoknya pas masuk ke nenek gue ditanya-tanya terus udah ya udah, pokoknya udah, intinya anak saya udah percaya kalau itu kamu gitu kan. Udah tolong pergi dari sini, jangan ganggu anak saya lagi, kita masing-masing alam aja, saya nggak ganggu kamu tolong jangan diganggu saya gitu, sama nyokap gue. Akhirnya disadarin lah nenek gue nih, keluarlah itu makhluk. Baru gue ngomong sama nenek nih, gue nggak sadar kan kalau tadi itu dia masuk gitu. Kenapa sih Neng gitu kan, nih tahu nggak, gue langsung cerita benar tahu yang lihat tuh ya emang ada gitu, tadi masuk ke Mimi loh gitu. Oh berarti benar ya Neng, bukan cuma perasaan doang ya, dia kayaknya mau nunjukin tuh. Ya udah ya, udah kita percaya itu ada kamu gitu, kita ngedoain aja deh dari sini gitu. Nggak ngeganggu, masing-masing alam gitu dong. Gue pikir kelar nih gitu kan urusan dia memvalidasi kalau dia tuh beneran ada gitu. Dia gue pikir gitu udah tenang. Terus malamnya gue main lah sama saudara gue ngajak ngopi gitu, tempat temenin gue yuk ngopi, gue lagi suntuk banget nih gitu. Ngopilah gue ke daerah Taman Mini. Dulu banyak banget tuh untuk ngopi kan di pikirannya, kalau sekarang udah nggak ada, kalau dulu kan banyak. Oh ya udah yuk, gue temenin, gue juga lagi udah apa-apain nih gitu, gue lagi nggak kerja. Oh yaudah nanti gue jemput ya gitu, saudara gue ngajak dia lah akhirnya. Terus gue itu setelah kayak kejadian tadi Mini gue masuk itu kayak mungkin habis maghrib lah gitu ya, habis maghrib gue main itu sekitar jam 9, cuma perasaan gue tuh resah banget tuh selama gue nongkrong itu. Gue pengen cepet-cepet balik nih, pengen pulang gitu, kayak ngapain sih main gitu. Ini sih gue main aja gitu, nggak pernah ya masih enak. iya, kayak nggak berat gitu, nggak berat udah. Terus sekitar jam 11 gue ngajakin sudah tuh balik, namanya kan Oji balik yuk, gue bilang gitu. Kenapa lu tumben gitu, kok lu tumben sih ngajak balik, biasanya juga lu nongkrong kayu aja gitu. Dia juga nyokap gue tahu kan sama gue gitu. Nggak tahu nih kok gue kayaknya pengen pulang ya gitu, pengen pulang aja ke rumah, pengen istirahat, gue capek gitu. Entah gue nggak tahu makhluk itu ngikut di gue atau gimana tuh selama gue main. Terus malam baliklah gue. Nah kamar gue itu kan berseberangan sampingan sama ruang tamu ya kan, bisa bilang. Nah jadi dari kamar gue ini kayak ada jendela kecil buat mengarah ke ruang tamu itu. Gue tidur lah, gue mencoba tidur, gue matiin lampu lah, gelap lah. Terus gue coba buat tidur nih gitu, pengen tidur deh, kayak gue capek nih, pengen kemeremin, kok nggak bisa gitu, kayak ada yang merhatiin gue. Tadinya tuh kayak dari jarak
jauh lah dari jarak jauh gitu. Kayak ada yang merhatiin gimana sih kalau orang diperhatiin, kalau orang diperhatiin kan kan ngerasa ya, ngerasa kayak ibaratnya kayak ada orang nih, atau ada yang ngeliatin kita nih, atau apa biasanya ngerasa banget gitu. iya biasanya kayak gitu kan. Nah, gue tuh tidur kayak ada yang ngeliatin dari ujung kasur gue lah, dari ujung bilang apa sih gitu. Gue tuh dari gue nyoba tidur dari jam 12 sampai jam 2 kayaknya gue gak bisa tidur tuh. Gue ke kanan nih, jadi kayak ada orang di depan gue nih, kayak kita tuh pulang pada gini. Ini di sini kayak ada orang ngeliat hadap-hadapan di muka gue. Kita kan kalau tidur kayak mirip tuh pasti kayak ada, ya lo sama istri lo deh gitu misalkan, atau anak lo kan lo tidur misalkan ada anak gue di samping gue gitu. Nah gue coba miring ke kiri, kok begini lagi, sama juga. Wah resah dong gue, itu gue ngadep ke atas kayak tetap ada ke kanan kiri, gue udah nggak bisa tidur. Nah kebetulan pada malam itu nyokap gue lagi tidur di ruang tamu itu, nggak di kamarnya. Terus gue ke kamar pertama, gue ke kamar nyokap gue dulu dong. Gue pikir bisa kali ini gue tidur di kamar nyokap gue gitu, mungkin kamar gue yang hawanya panas banget gitu. Padahal sebenarnya kamar gue tuh paling adem dibanding kamar nyokap gue. Ke kamar nyokap gue malah rasanya kayak ada yang lah nih. Gue bilang kenapa sih nih gitu kan. Udah, gue udah percaya ada lo dan gitu kan. Udah dong, tolong gue mau tenang gitu kan. Kita udah beda alam, tolong lah jangan ganggu gue gitu. Malah sering jadi muncul ya. Iya, malah jadi ngikutin kan. Terus akhirnya gue masih rongsing banget tuh, bener-bener rongsing banget, nggak bisa lah tidur gue pindah lah ke depan. Maksud gue mau tidur di antara nyokap dan bokap gue, mau tidur di antara nyokap dan bokap gue. Mungkin ya karena jadi kelihatannya sempit kali ya, mungkin udah tenang nih, kanan kiri gue ada nyokap bokap gue gitu, udah bukan, gue udah nggak bisa. Jadi kalau gue nengok kanan ya nyokap gue, kalau gue nengok kiri ya bokap gue gitu kan. Jadi udah nggak ada hal-hal yang gue takutin, pikir gue kayak gitu. Baru gue mau makan, mungkin bokap gue mungkin karena ada kehadiran gue di situ, entah sempit atau apa, pindahlah dia ke kamar, ke kamarnya. Terus gue langsung kayak nggak jadi tidur, wah anjir, bokap gue malah pindah lagi gitu kan. Gue malah pindah lagi, kan gue jadi agak spooky lagi nih gitu. Gue taruhlah guling di samping gue, yang penting di samping gue ada nyokap gue gitu. Tetap nggak bisa, bener kayak tetap diperhatiin terus diperhatiin terus. Nah akhirnya nyokap gue kebangun, kenapa nih anak gue rongsing banget gitu kan, tidurnya nggak bisa diem banget nih, ada apa nih. Terus gue coba bangun, kenapa gue diem, nggak bisa tidur. Sudah diem, tapi sih kamu gitu kan, nggak bisa diem banget tidurnya, rasak banget sih, ada apa sih gitu. Gue nyalain lampu lah akhirnya, enggak gitu. Nyokap gue karena tadi dia rada sensitif juga, jadi mungkin dia ngeliat atau ngerasain lah ya ada yang terjadi di gue. Akhirnya nyokap gue bangunin nyokap gue nih, manggil ke kamar, coba deh tolong bacain air gitu, nih kayaknya dia nggak beres nih si Eri gitu. Terus tidak aja, gue dari situ langsung agak nggak sadar gitu. Jadi kayaknya sih masuk ya mungkin. Nah kalau setelah itu kan nyokap gue cerita tuh habis kejadian, jadi katanya pada saat itu mata gue tuh ngotot lagi ngotot, terus melihatnya ke ujung sudut kanan kiri gitu lah pokoknya. Benar-benar aneh nih, apa anak gue kenapa nih gitu kan. Nyokap gue, nah bokap gue kan termasuk orang bisa lah ya gitu. Terus pegang lah gue sama bokap, bacain air, terus nyokap gue dia pakai bilang atau apa segala macam, seperti gue ngamuk lah pokoknya. Nah
seingat gue nggak tahu, pokoknya gue yang ada di ingatan gue tuh kayak lagi tidur meeting, di situ kayak ada sosok singa yang kayak meluk lah, kayak ngelilingin badan gue lah gitu. Singa atau makhluk yang itu Singa. Nah terus di depan gue baru si makhluk yang itu. Itu jadi kayak yang di tubuh gue nih melingkar di sini nih, gitu kan, si singa itu kayak dari samping sini, jadi badannya di belakang, kepalanya di depan gue. Nah bukan karena badannya ke sana kan. Nah di depan gue itu si sosok makhluk yang hitam itu. Kebakaran kebakaran itu. Ya iya, yang isi hitam itu kayak dia terus berusaha mau masuk ke dalam diri gue. Dia kayak merayap gitu loh, kayak ayo lo antara yang singa ini sama yang hitam ini, kayak ayo lo berani sama gue, kayak gitu. Ayo lo, dia mau coba masuk, pokoknya itu yang ada di pikiran gue. Pokoknya gue teriak-teriak, gue katanya nyokap gue di situ, gue teriak-teriak. Yang ada di ingatan gue yaitu gue ngeliat sosok itu di depan sama si singa itu melingkar, sampai akhirnya nyokap bokap gue masih kewalahan, manggil lah mimi gue yang tadi masuk tuh. Itu jam 7 malam kayaknya, mimi gue panggil. Terus ya udah coba komunikasi dan segala macam gitu, intinya baru tersadarlah gue habis dipegang sama ini sama bokap gue. Baru gue ditanya kenapa Ri gitu, gue cerita lah, iya tadi tuh tidur kayak ada yang ngeliatin dari kanan kiri, kayak dihadapin aja gitu kayaknya sama dari sosok gitu. Udah, terus gue bilang tuh tadi tuh sepenglihatan kayak ada sosok singa yang meluk Rima, gue bilang gitu. Nah ternyata sosok singa itu ya leluhur dari nyokap gue lah, jagain gue gitu. Dia ngejagain gue supaya yang sosok hitam tadi ini nggak masuk ke dalam tubuh gue. Ya itu sih maksudnya, semenjak kejadian itu gue jadi percaya, oh ya udah ada yang hal-hal kayak gini tuh sebenarnya ada. Itu sih kurang lebih yang gue ceritain. Sebenarnya setelah kejadian si makhluk hitam ini lagi, gue jadi lebih sensitif lagi. Bisa ngeliat hal-hal yang lain juga, sering atau apa gitu? Kalau dibilang ngeliat, gue tuh nggak bisa yang ngeliat pure langsung gitu loh. Tapi gue kayak sekelibat nih, oh gue tahu nih situ ada. Pas ketika gue tegasin lagi, ada. Tapi gue bisa. Itu makhluk yang itu juga atau beda? Semenjak kayak pertarungan yang leluhur gue nih, yang singa itu berantem sama si makhluk hitam ini, udah alhamdulillahnya sih udah nggak ganggu sih. Nah akhirnya setelah setahun 2 tahun kayaknya, gue lewat lagi tuh daerah situ lagi. Akhirnya si gentong yang tadi gue bilang di awal itu udah nggak ada. Udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada itu kan dibuang atau gimana? Kayaknya sih dibuang, soalnya gentongnya tuh banyak kan, kayak ada sekitar 4 lah. Itu udah nggak ada semua. Jadi si yang punya rumah ngebagusin depannya itu lah. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa dia nampakin diri ke gue gitu. Kalau mimi gue bilang sih ya dia tertarik sama gue. Kan kalau langsung gitu kan tak bisa suka sama kita, atau juga kan dia mau minta apa ya, cuma mau ngejelasin atau apa gitu ya, karena dia korban kebakaran atau apa gitu ya, karena dia nggak bisa ngomong aja kan gitu ya, karena kan dia tadi ganggu kan, dia nggak bisa ngomong. Ya udah ya sih apa mimi gue tuh sempat ngomong, ya udah kita masing-masing gitu, kita bakal doain kamu kok gitu kan, supaya hidupnya lebih enak gitu, lebih tenang lagi di sana gitu kan. Jadi udah ya jangan ganggu. Alhamdulillahnya sebenarnya kejadian itu si sosok
hitam ini udah nggak pernah ada lagi sih. Karena gue juga kan udah nggak di rumah ini lagi nih, gue pindah lagi nih dari rumah, karena kan ya gue nggak mau lah tinggal di situ lagi gitu, karena emang pembawaannya sebenarnya karena lingkungannya rame, cuman karena semenjak kejadian itu aja lah, karena gue tidur sendiri di kamarnya juga yang lumayan luas gitu, gue udah jadi nggak berani. Kalau dipindah lagi dia masih bersama itu masih ngikutin atau Kayaknya sih sekarang sih enggak, pas setelah pindah dari rumah itu masih tetap ngikutin enggak, atau enggak. Jadi berakhir tuh di rumah itu, karena memang dari pas gue pindah pun, karena kan tadi gue bilang kan gue pindah itu nggak langsung satu hari kelar gitu kan, kayak benerin dulu ini dulu apa dulu. Nah ya itu ada aja tuh kayak tadi wangi-wangian lah, bunga kenangan, padahal di sekitar rumah itu ada tanaman bunga kenangan yang lagi gitu. Nah ya itu yang pas kejadian boomnya itu ya pas wangi banget, tiba-tiba ada di bawah tempat duduk si Mimi. Padahal kan kita nggak ada yang punya, dan Mimi juga dari datang nggak bawa bunga, dia ngapain juga dia bawa bunga kayak cuma satu biji buat apa? Ya dong, ya nggak make sense lah di angka gitu. Tiba pas dia geser pindah ada bunga. Itu benar-benar bunga, karena gue lihat sendiri. Mungkin kalau satu orang yang lihat ini kan kayak apa sih lo gitu kan, ini nyokap gue juga ngeliat, oh iya kita semua tuh heran, bunga dari mana, karena kan nggak ada apa-apa gitu, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, cuman ya pindahan aja biasa. Dan pas banget minggu gue main, jadi intinya sih si sosok ini mau gue percaya kalau dia itu ada. Mungkin mau menunjukin juga ya kalau gue ini bekas dari korban kebakaran iya kayaknya entah dia minta tolong kali ya. Iya, soalnya kan berhubungan dia nggak bisa bicara gitu ya, jadi mungkin jadi kayak ikutin lah atau sering nampakin gitu. Iya, karena yang ditampakin benar-benar gue doang, karena gue beberapa, gue punya kakak, dia punya adik, gue tanya kalau situ pernah ngeliat ini nggak sih, ada, biasa aja, nggak ada apa-apa, ya cuman gentong dikasih pohon, udah saya kasih tanaman, nggak ada apa-apa gitu. Ini memang cuman gue doang lah yang bisa ngerasain. Yang bisa ngeliat, yang bisa ngerasain lah ya. Gue cuma sensitif dan seperti itulah. Jadi sampai sekarang sering ditampakin juga ngeliat hal-hal yang lain gitu kan. Ya kalau ditampakin ya itu tadi gue bilang, kalau gue ngeliat secara detail gue sih enggak, paling kayak bayangan Selewat doang paling gitu sama ya. ya paling gue lebih sering ditempelin sih, Diberi masukan gitu. masukan. Itu aja sih ya Kurang lebih ceritanya. tentang si bangku hitam itu segitu. Sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita gue tentang horor-horor kayak gini, masih banyak, adalah di kantor gue banyak lah. Cuman pasti nanti kita bakalan Ya di next episode di part 2 ya. Ditonton aja sampai habis ya. Langsung aja, terima kasih ya Ria. Thank you, udah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.